Kebosanan itu sering menjadi awal munculnya kreativitas yang hebat. Jadi kadang-kadang kita tuh menemui bosan, jenuh, kemudian kita bete ya. Itu kadang-kadang disitulah muncul sebuah kreativitas. Saya mengistilahkan begini, kalau manusia itu sudah terbentuk tembok, pasti pintar dia. Ya. Coba kalau Bapak Ibu mau melihat ya, kalau kita sudah terbentur, ini mau penilaian, sementara kita masih belum, laporan masih belum, tugas banyak, itu stres kan? Tapi pada saat kita disangka stresnya itulah, kadang muncul kreativitas kita untuk bekerja lebih sistematis, sehingga itu bisa tercapai semua. Itu karena kita sudah terbentur dengan tembok. Tapi kalau kita belum terbentur dengan itu semua, kita berlaku santai, kemudian kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak fokus bekerjanya gitu ya. Tapi begitu kita sudah terbentur dengan waktu, tanggal sekian harus selesai. Kemudian penilaian mau datang, ini harus ini, laporan belum dibikin, kerjaan banyak, pasien banyak lagi. Nah itu yang membuat akhirnya nanti keluar nada-nada yang tidak nyaman karena kita stres menghadapi itu semua. Heidegger mengatakan personality plus itu bagaimana membuat diri sendiri itu semakin menarik. Ya. Pertama adalah pahami watak sendiri. Ya. Sebenarnya kita ini memiliki orang yang punya watak yang keras, lembut, atau seperti apa. Itu yang harus kita pahami dulu. Ya. Jadi saya sering mengistilahkan gitu. Kita kadang-kadang sakit hati kepada orang, kepada sifat dasarnya seseorang. Jadi kita itu kadang jengkel dengan orang, padahal dia itu sifat dasarnya seperti itu. Kenapa kita harus sakit hati? Orang, misalnya contoh begini, ibu orangnya suka ceriwis gitu, ketawa, suka jahil sama orang. Lah kita sakit hati sama ibu, padahal itu sifat dasarnya. Jadi rugi kita membuang-buang waktu kita sakit hati sama ibu. Padahal itu adalah memang karakternya seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang orang itu membuang-buang waktunya membenci sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah sifat dasarnya orang itu. Itu yang sering terjadi. Ya. Jadi kita harus memahami watak diri sendiri maupun orang lain. Adaptif, penuh keseimbangan, kemudian memberi contoh yang baik, memiliki kesetiaan. Memiliki kesetiaan ini bukan hanya dengan pasangan Bapak Ibu, ya, tapi bagaimana juga dengan kesetiaan dengan teman. Saya pernah di Satpol PP itu, Bapak Ibu, saya juga sampaikan. Ternyata pada saat saya jadi kepala BKD dan jadi kepala Satpol PP itu berbeda sekali karakter yang harus saya keluarkan. Anak-anak Satpol PP itu, ya, kalau yang saya tanamkan pertama kali adalah jiwa korsanya. Itu yang saya tanamkan. Kesetiaan. Kesetiaan dengan kelompok kerjanya. Satu pun tidak boleh ada temannya yang memukul temannya. Kalau dulu Bapak Ibu di Satpol itu, kalau dia sudah ada temannya, itu dibawakan parang, dibawakan badik. Temannya sendiri. Saya buat aturan. Siapapun yang memukul temannya sendiri, ini saya menanamkan jiwa korsa itu. Memukul temannya sendiri, saya penjara. Buat orang lain merasa nyaman, ya, memiliki rasa malu, bersikap lembut, ya, selalu tersenyum, ceria setiap waktu, rendah hati, sederhana, dan penuh empati. Tidak seenaknya sendiri. Saya mengajar kepemimpinan, itu saya punya buku cara bagaimana saya memimpin. Di situ saya tuliskan, lalu itu yang saya ajarkan sama mahasiswa saya. Seandainya saya tidak melakukan apa yang saya mengucapkan apa yang tidak saya lakukan, bagaimana mungkin saya bisa mengucapkan gitu sesuatu yang tidak pernah saya lakukan.
Itu yang saya takut. Jadi saya bertindak itu biasanya itu selalu saya lakukan. Jadi saya tidak pernah, Bapak Ibu, ini tanya sama Mbak Epi di kantor, tidak pernah kata-kata kasar yang keluar dari mulut saya, itu tidak pernah. Bertanggung jawab, pahami keunikan, menepati janji. Bapak Ibu, kalau melihat kondisi saya, harusnya hari ini saya tidak berdiri di sini. Tapi karena saya sudah terlanjur mengatakan sama beliau, gimana Pak, bisakah mengisi hari Kamis gitu ya? Saya bilang, ya. Kalau saya tidak jawab di WA ya Bang ya? Iya saya bilang. Tapi Bapak Ibu, kata-kata iya itulah yang membuat saya itu tidak bisa mengatakan tidak. Setelah saya jawab iya, baru saya baca undangannya. Ternyata materinya tidak ada satu pun di dalam laptop saya lagi. Itu materi ini sudah 10 tahun yang lalu sudah saya tinggalkan. Kami dulu biasanya dengan Bang Said ini, sama suaminya Mbak Epi ini, juga sahabat saya, itu kami biasanya keliling Kalimantan Timur ini. Ya, saya kadang di Surabaya juga banyak juga untuk mengisi materi-materi, misalnya kalau public speaking itu spesialisnya suaminya Mbak Epi ini. Kalau personality itu biasanya beliau. Nah, kalau kami itu biasanya ada yang hypnoteaching, itu yang gitu-gitu diserahkan sama saya biasanya. Yang serem-serem itu, hypnoparenting gitu ya. Bagaimana cara orang tua menghipnotis anaknya? Yang serem-serem itu dikasihkan saya biasanya dulu kan, keliling itu, sekat itu. Tapi itu 10 tahun yang lalu, bilang mau mengisi hari Kamis. Kenapa sampai hari Rabu saya tidak sembuh-sembuh? Saya minta obat, pokoknya obat yang paling ampuh. Itu saya WA dokter. Akhirnya ambil ke apotek Pak. Saya ambil, ini obat, jadi saya bawa tadi. Saya ambil obatnya, saya minum, alhamdulillah. Saya bisa bicara di sini hari ini. Itu kekuatan janji Bapak Ibu sebenarnya. Bukan obatnya, tapi karena janji, motivasi kuat saya di dalam diri untuk menepati janji. Itu yang paling penting, karena disitulah kita dihargai orang. Berpenampilan rapi dan sopan. Mudah-mudahan saya sudah rapi hari ini. Berprasangka baik. Nah, jadi termasuk juga berprasangka baik. Kita, Bapak Ibu tahu bahwa berprasangka buruk itulah yang menghalangi doa-doa kita, Bapak Ibu. Itulah yang membuat penghalang doa-doa kita. Karena di dalam hadis qudsi mengatakan bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka buruk, itulah yang menghalangi doa kita. Saya S1 itu cuma 3 tahun 7 bulan. Sudah lulus dengan wisuda. S2 1 tahun 8 bulan. Kemudian S3-nya saya tidak sampai 3 tahun. Di karir pegawainya saya honor 7 tahun. Honornya. Honor 7 tahun. Saya pegawai itu tahun 2000 PNS. Tahun 2012 saya jadi kepala dinas, Bapak Ibu. Berarti hanya 12 tahun saya jadi pegawai, saya sudah jadi kepala dinas. Ya kan? Nah, ini yang paling mudah saja saya tunjukkan sama Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tadi. Ternyata energi kita, kalau kita pusatkan itu memudahkan harapan-harapan kita. Memudahkan doa-doa kita. Jadi prasangka buruk itulah yang menghalangi itu, karena pada saat kita menginginkan sesuatu, maka energi kita itu akan mendorong kita untuk menggapai sesuatu itu. Tapi begitu ada penghalangnya, itu namanya energi mikrokosmos namanya, energi mikrokosmos. Jadi kalau kita berdoa, itu mengeluarkan energi mikrokosmos yang akan mendorong permohonan kita itu kepada Sang Khalik. Nah, nanti pada saat dia keluar dari tubuh kita itu disambut dengan energi makrokosmos namanya. Ini energi alam. Jadi alam ini kan dia berputar, dunia ini kan berputar. Itu menimbulkan energi. Itu yang akan mengantarkan kita kepada Sang Khalik tadi. Jadi energi itu
tidak bisa membaca manakala Bapak Ibu itu menginginkan sesuatu hanya dalam kata-kata. Jadi energi itu tidak bisa menangkap kalau Bapak Ibu itu hanya menyampaikan, ya Allah beri aku rezeki gitu. Rezeki itu tidak bisa ditangkap sama energi. Jadi kalau Bapak Ibu mau rezeki itu, rezekinya apa? Rezeki sehat misalnya. Ya sudah, bayangkan Ibu itu sehat. Pada saat Ibu membayangkan sehat itu, nah energi Ibu itu akan melayang lalu ditangkap sama makroskosmos itu. Itulah yang menyampaikan kepada prasangka itu tadi yang saya sampaikan, bahwa Allah itu sesuai dengan apa yang prasangka. Prasangka Allah itu melihat dari apa yang kalian munculkan di dalam energinya. Jadi kalau misalnya ibu bapak mau menginginkan sesuatu, bayangkan sesuatu itu sudah menjadi miliknya. Misalnya ibu menginginkan mobil misalnya, bayangkan mobil itu, nanti energi itu akan menangkap apa yang ada di dalam pikiran bapak ibu, di dalam prasangka, namanya pikiran. Nah itulah yang nanti akan muncul, entah dari mana datangnya. Itu yang saya tadi sudah buktikan Bapak Ibu tadi. Jangan dikira saya 12 tahun itu begitu jadi staf langsung dilantik jadi kepala dinas. Enggak sama sekali. Saya pernah di kelurahan itu jadi kepala seksi pembangunan. Itu 2 tahun. 8 bulan aja. Dimutasi saya jadi kepala seksi telematika. Naik lagi eselonnya dari eselon 4B ke 4A. Semua eselon itu saya jalani, tapi nggak pernah lama. Paling lama itu setahun. Yang 2 tahun itu kalau nggak salah saya jadi kepala ini aja apa? Badan Narkotika ya. BNK waktu itu. Itu yang 2 tahun lebih. Yang saya jalani yang betul-betul itu mengalami 2 tahun. Yang lainnya itu setahun, 8 bulan terus naik. Karena saya diuntungkan zamannya Gus-Dur Bapak Ibu. Kita bisa nikmatkan selama 4 kali dalam 1 tahun, dan tidak seperti sekarang harus 2 tahun dulu menjalani di dalam jabatan baru bisa naik jabatan lagi. Nah itu yang menguntungkan saya, sehingga hanya 12 tahun saya sudah jadi kepala dinas dengan pangkat Paksi sekarang ini. Pendidikan, Andre Wongso mengatakan bahwa hadapi setiap tantangan, buang perasaan bimbang dan ragu. Kesuksesan diraih ketika kita mampu melakukan sesuatu dengan kreatif, konstruktif, dan penuh keyakinan. Jangan dikira seorang perawat di puskesmas tidak bisa menjadi seorang konglomerat. Banyak Bapak Ibu, ya, termasuk paman saya. Paman saya itu seorang mantri dulu di Berau. Mantri di Berau, dia itu adalah seorang mantri yang nyuntik ke rumah-rumah dulu, zaman dulu kan boleh ya mantri itu nyuntik, perawat. Sekarang itu jadi pengusaha besar. Dia punya ekskavator itu ada 4 atau 5. Jadi bukan berarti kita jadi seorang perawat lalu sudahlah perawat itu nasibnya ya sudah seperti ini. Itu ikan sakit Bapak Ibu. Ya. Pribadi yang karismatik. Jadilah pemimpin. Tidak gila kekuasaan. Ya. Bertanya pada saat tidak mengerti. Kemudian jangan merasa paling pintar. Nah, ini juga Bapak Ibu ya. Ini sering terjadi. Orang bertanya itu jangan merasa bodoh. Orang yang menjawab jangan merasa pintar. Maka terjadilah komunikasi antara keduanya itu dengan nyaman. Karena sering sekali teman kita bertanya, kita mengajarkan, memberikan tahu, seolah kita lebih pintar daripada orang yang bertanya itu. Padahal Bapak Ibu, di dunia ini gak ada orang pintar itu. Gak ada Bapak Ibu. Gak ada juga orang bodoh. Manusia itu memiliki 8 kecerdasan. Jadi ada sebuah penelitian bahwa manusia itu memiliki 8 kecerdasan. Saya lupa ya, namanya penelitinya. Manusia itu tidak mungkin memiliki seluruh kecerdasan itu. Jadi paling dia
satu kecerdasan yang dimilikinya. Yang lainnya itu hanya mengikut. Ada yang namanya kecerdasan spesial. Kecerdasan spesial itu dia bisa ekspektasinya mengukur sesuatu itu pas gitu. Jadi itu dimiliki oleh tukang lukis biasanya. Jadi antara sisi kiri, kanan, bawah itu pas. Atau pilot. Pilot itu orang memiliki kecerdasan spesial. Nah jadi dia menurunkan pesawatnya antara ban bawah itu dengan bodi pesawat itu kan tinggi Bapak. Itu dia bisa mengukur sehingga kita tidak merasakan kadang-kadang pada saat dia landing. Itu orang yang memiliki kecerdasan spesial. Ada namanya kecerdasan matematik. Jadi kalau kita melihat ada seorang anak kelas 3 di Makassar yang tidak pernah sekolah, tapi dia seperti kalkulator menghitungnya. Yang ditampilkan Kit Andy pada saat itu. Sampai itu anak memiliki kecerdasan matematik. Memang dia seperti orang bodoh, tapi dia bisa menghitung seperti kecepatannya seperti kalkulator. Itu namanya orang memiliki kecerdasan matematik. Ya, ada linguistik, ya olahragawan itu linguistik. Jadi ada kecerdasan linguistik itu jadi gerak tubuh, jadi dia bisa seorang pemain bola, ya itu dia memiliki kecerdasan itu gitu. Jadi banyak hal ya, orang yang memiliki kecerdasan itu. Jadi jangan orang bodoh, tidak pamer pengetahuan, berhenti melebihkan sesuatu, menerima kritik, motivasi yang kuat. Ini yang paling penting juga. Jadi motivasi kuat, ya, mengambil inisiatif pada saat yang tepat. Perencanaan yang matang, ya. Merencanakan sesuatu di waktu yang luang. Analisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Lihatlah atas dan bawah. Ubah kerugian menjadi keuntungan. Rasakan waktu kita tersia-sia pada saat ini, maka ubahlah waktu kita itu untuk yang lebih bermanfaat. Begitu berapa banyak orang-orang yang mendapatkan sesuatu dari kediamannya. Jadi dari diamnya dia begitu banyak yang mendapat sesuatu. Contohnya misalnya ibu ini dari tadi dia melihat HP, tapi dia baca misalnya. Itu pasti dia mendapatkan sesuatu dari sebuah diamnya. Itu yang kita hebat, itu yang kita perlu hargai. Saya benar-benar loh Bu, saya enggak ini membaca, ibu membaca kan melihat. Coba pada saat misalnya ibu membaca dapat ilmu, itu kan bagus. Dari diamnya itu dia mendapatkan sebuah ilmu gitu. Tidak menyepelekan hal yang kecil. Ya. Kadang-kadang sesuatu hal yang kecil itu kita remehkan, padahal yang kecil itulah yang bisa berbuah menjadi besar. Jangan sombong dan menganggap enteng. Ya. Minimalisasi, meminjam barang dan lain sebagainya. Ini perencanaan yang matang. Itu sebenarnya bahasa halusnya itu minjam utang. Komunikasi efektif. Jangan bicara terus menerus seperti saya ini dari tadi. Bicara terus. Ya karena saya disuruh sama ini. Ada orang ya tidak memberikan kesempatan sama sekali loh bicaranya untuk bicara. Dia terus yang bicara. Ya kan? Sering mendapatkan seperti itu kan? Iya. Ini kapan saya menyelanya gitu. Menyela kita pun itu kembali lagi dia ke situ lagi dia ngomong. Karena semakin Bapak Ibu banyak ngomong, semakin kelihatan di situ. Kelihatan kelemahannya. Ya seperti itulah seorang pemimpin harus banyak ilmunya. Ya. Jadi kita tidak mudah diremehkan anak buah kalau kita banyak ilmunya. Makanya belajar sama Bang Said. Bang Said itu banyak ilmunya. Beliau tuh diam-diam tuh tadi mengajar apa? Tadi ngajar apa? Banyak balik ke Pelayanan publik ya. Oh keren itu. Padahal banyak ilmu yang lain. Tapi mumpung beliau belum jadi anggota DPR. Rencananya 2024 mau jadi anggota DPR. Jangan mengecewakan orang lain. Jadi ada orang seorang pemimpin ya. Pemimpin yang suka mentertawakan orang di depan orang umum, mengolok-olok di depan umum gitu. Maksudnya dia bercanda, tapi dia mempermalukan orang itu di depan teman-temannya gitu. Atau
kita menasihati teman kita di depan orang lain. Imam Syafi'i mengatakan, apabila kamu menasihati orang di depan orang lain, itu sama kamu menghinakan dia. Nah, jangan lakukan itu. Bahwa kalau kita mau menasihati dia, panggillah dia berdua. Panggil dia, kamu mau enggak saya beritahu sesuatu yang mungkin ini bisa memperbaiki diri kamu. Atau kalau kamu nggak mau, saya juga tidak akan melanjutkan. Kalau dia bilang boleh, itu harus ada perjanjian dulu ya. Jangan sampai kita salah. Maksud kita ingin menasihati, bisa jadi kita dianggap orang yang memburukkannya. Nah, oleh sebab itu harus ada kesepakatan. Tidak berbicara masalah pribadi, menghargai pendapat orang lain, jangan jadi penyebar gosip. Aktif bermasyarakat. Kemudian bersikap realistis, ya. Hindari idealisme berlebihan. Ada orang idealisme ini saya banyak sekali menemui, dan saya juga banyak mematahkan idealisme orang. Realistis, ya. Kehidupan kita tuh realistis saja. Jadi kalau misalnya kita realistis itu ya, kita tidak harus mengada-adakan sesuatu yang tidak sepantasnya kita adakan. Ada orang supaya dirinya itu hebat, dia membuat cerita yang menjadi yang lebih hebat juga. Padahal tidak perlu seperti itu, tidak harus seperti itu. Realistis aja di dalam kehidupannya. Kemudian target sesuai kemampuan. Jangan juga, ibu tadi sudah saya sampaikan supaya berdoa itu mulai mobil. Jangan juga saya membayangkan mobil supaya besok itu sudah datang mobilnya. Jangan juga seperti itu. Yang realistis juga berdoa itu. Anggaplah tahun 2023 saya sudah memiliki mobil ini. Itu realistis namanya. Artinya kemampuan kita membeli mobil itu dengan gaji itu kita sesuaikan juga dengan kemampuan kita berdoa. Meskipun kita tidak menabung untuk membeli mobil itu atau apapun yang kita lakukan, tapi dengan doa itu nanti Allah akan menurunkan rezeki dari Bapak Ibu itu untuk mendapatkan bagaimana mendapatkan mobil. Itu saya yakini betul-betul, Bapak Ibu. Karena apapun yang saya mohonkan itu ternyata lebih mudah daripada kita berdoa yang kadang-kadang kita doa sendiri nggak ngerti apa yang kita baca. Hindari membanding-bandingkan. Kemudian standar tidak berlebihan. Nah, meraih kemenangan dengan elegan. Ya, berbesar hati, tetap sabar. Kemudian menyerah untuk menang. Kemudian teruslah belajar penuh semangat, tidak mudah sakit hati. Itu yang saya katakan tadi. Jangan sampai kita sakit hati dengan sifat dasarnya orang. Rugi kita, Bapak Ibu. Capek kita hidup itu, sakit hati, jengkel sama orang, ternyata itu sifat dasarnya dia. Orangnya memang pelit, lalu kita meminta sesuatu dari dia. Sakit hati lah kita jadinya. Ya kan? Orangnya memang pelit, tapi kita berharap ditraktirnya. Gak mungkin itu, Bapak. Harapan kita itu harapan sia-sia. Kita suka dia itu supaya dia itu ramai, bergabung sama kita. Kalau sifatnya pendiam, ibu ajak dia berkumpul untuk dia bercerita. Gak mungkin itu. Gak mungkin terjadi. Kita sakit hati sama dia karena dia tidak bergabung. Itu kita yang konyol, kita yang rugi. Kita tahu dasarnya dia itu pendiam. Kita suruh dia gabung supaya ramai, cerita. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Biarkanlah dia menikmati kediamannya, karena dengan kediamannya lah dia mendapatkan ilmunya gitu. Ya, seperti itu tadi. Penuh semangat, ya, tidak mudah sakit hati, emosinya juga terkendali. Ya. Ini kadang-kadang orang tidak bisa mengendalikan emosinya. Emosi itu bukan marah-marah saja, Bapak Ibu. Ya. Emosi itu bukan cuma marah, tapi menginginkan sesuatu dengan kuat itu juga melibatkan emosi di dalamnya. Nanti lah kita bicara emosi ya. Mengakui kesalahan, ini yang paling sulit di orang lain, karena kita sudah tahu salah tapi kita tidak mengakui. Begitu kita diserempet, ibu-ibu ini apa lagi?
Emak-emak itu kalau diserempet, sudah dia salah, marah-marah lagi. Yang emosi itu dikendalikan. Bangkit dari kegagalan, belajar meminta maaf dan memaafkan. Ini juga sulit sekali ya, untuk memaafkan, apalagi minta maaf. Sudah tahu salah, meminta maaf itu sulit. Mencari win-win solution. Kunci keberhasilan itu adalah ketekunan adalah kuncinya. Ya. Oke, konsisten dan disiplin. Itu kunci keberhasilan. Konsisten ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan konsisten, itu kita pasti berhasil. Otak saya itu kecuali saya tidur, baru dia berhenti untuk berpikir. Menghargai pengalaman, ya. Memiliki impian. Jadi setelah saya bawa ibu saya naik haji keluarga, saya anggap itu kebahagiaan saya. Yang seperti itu sampai sekarang. Mungkin pejabat di Pemkot itu yang tidak punya rekening tabungan yang wah itu mungkin saya aja. Selalu berpikir positif. Ya, mengorganisasi sesuatu dengan baik. Tujuannya juga jelas. Ya, kemana kita ingin menuju. Ya, kehendak kuat dan tegas, selalu waspada, kemudian rajin. Ini jangan hari-hari kita hanya yang dipakai untuk bermain hal-hal yang tidak penting. Bermain di Facebook, hanya melihat iklan, hanya chat terus, hal yang tidak penting, Bapak. Satu karung itu 530.000 sekarang. Itu saya hambur-hamburkan aja kepada saya. Kalau dihitung-hitung, bodohnya orang ini katanya. Dapat apa dia dengan itu? Ternyata itu luar biasa berbagi kita dengan hewan itu. Itulah, disitulah sebenarnya sumber pahala kita. Yang kita hamburkan itu dimakan sama binatang itu. Itulah penghidupan yang luar biasa yang kita kadang-kadang tidak kita rasakan. Saya aja baru menyadari. Mendengar sebuah cerita ada seorang ibu yang jualan apa yang kita makan tadi, cenil ya. Jadi kalau dia jualin orang, setelah dia jualin gula merahnya diteteskan, benar? Itulah sedekahnya kepada binatang itu. Bapak Ibu. Juga kita punya piaraan kucing kah ibu-ibu di rumah, itu adalah sedekah ibu kepada binatang yang luar biasa, tidak pernah kita bayangkan. Ternyata di situ pahalanya luar biasa. Dan berorganisasi dengan sesuatu dengan baik. Tujuannya yang jelas, kehendak kuat dan tegas. Dia mengatakan bahwa sesuatu itu kalau kita belum berhasil itu karena kesempatan kita itu belum datang. Jadi terus lakukan dan lakukan. Sama seperti ikan tadi. Dia terus akan bergerak, padahal dia tahu. Yang dia tahu adalah dia ingin mencapai sesuatu yang di depan sana, pasti ada sesuatu yang lebih daripada yang di belakang. Jadi dia akan mencari makanan terus, padahal di belakangnya ini pasti ada. Kalau dia mau menunggu saja ikan itu, dia pasti dapat gitu. Tapi dia akan berbondong-bondong lebih dulu ke depan, di depan pasti masih lebih banyak. Nah, jadi bergeraklah Bapak Ibu, jangan hanya memanfaatkan berpangku tangan lalu menunggu rezeki itu datang. Yang namanya rezeki itu nggak bisa ditunggu, dia pasti harus dijemput. Hidayah juga sama, ya, kecuali hidayah diundang aja datang dia. Hidayah itu kan Haji Syafii Datul tadi menjadi berguna bagi orang lain. Bantu orang lain, tidak merepotkan orang lain, membuat orang lain merasa penting. Asertif bukan agresif. Ya, gubernur bukan kita yang harus melakukan reaktif ya, tidak mengorbankan orang lain, hindari acuh tak acuh. Itu yang saya katakan tadi, jangan kita acuh tak acuh terhadap lingkungan kita. Itulah, jangan biarkan dia tertidur sendiri. Gitu. Buatlah dia tersenyum supaya dia menikmati indahnya hari ini. Kemudian tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Ini orang kurang kerjaan sebenarnya. Mencari kesalahan orang lain itu orang kurang kerjaan. Iya. Saking sibuknya saya mengurusi ikan itu, saya sampai lupa apa kelemahan orang lain. Tidak manipulatif, kreativitas yang berkelanjutan. Ya, selalu mengasah kreativitas, menerima ide baru, tidak mencari kesulitan, tidak menunda sesuatu.
Ya, jadi itu kreativitas kita untuk bagaimana kita terus mengasahnya. Nah, pertanyaannya adalah yang tadi saya sebutkan itu mudah sekali dibaca Bapak Ibu. Tapi dipraktekannya itu luar biasa beratnya. Ya kan? Itu hal katanya gitu. Tidak semudah kata-katanya Mario Teguh untuk menikmati itu. Ternyata hidup ini berat. Biar saya saja, kata Dilan, yang merasakan. Cukup saya saja yang merasakannya. Kamu jangan.